selama 1 bulan. Mengetahui cara menanam tanaman kangkung menggunakan media tanah. Mengetahui faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kangkung. Mengetahui perbedaan tanaman kangkung yang terkena cahaya matahari langsung, terkena cahaya matahari redup, dan tidak terkena cahaya matahari. Hipotesanya yaitu tanaman kangkung yang terkena sinar matahari langsung akan tumbuh dan berkembang dengan subur karena mendapatkan banyak sinar matahari untuk melakukan fotosintesis dan daunnya lebih hijau. Tanaman kangkung yang terkena cahaya matahari redup, pertumbuhan dan perkembangan akan melambat dan warna daunnya kurang hijau. Sedangkan tanaman kangkung yang tidak terkena sinar matahari akan mati karena tidak dapat melakukan fotosintesis. Perlakuannya yaitu disiram menggunakan air sebanyak setengah sendok sayur pada pagi dan sore. Teori percobaannya, pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi volume atau massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka pertumbuhan, dapat dilihat dengan memperhatikan fisik makhluk hidup tersebut. Contoh seperti bertambahnya tinggi badan seorang anak. Perkembangan adalah sebuah proses untuk menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi serta pencakapan yang lebih matang. Perkembangan tidak mengenai batas usia, sehingga makhluk hidup dapat terus berkembang seiring bertambahnya usia. Contohnya yaitu proses perkembangan anak yang saat bayi belum bisa berjalan, tetapi seiring bertambahnya usia, ia bisa berjalan bahkan berlari. Alat dan bahan: garpu, lilin, korek, label nama, lakban bening, cutter, cetakan berbentuk lingkaran. Bahannya membuat styrofoam, 24-12 plastik, tanah merah, pupuk kompos, pupuk kandang, bibit kangkung. Cara kerjanya yaitu rendam bibit secukupnya untuk mengetahui mana bibit yang bagus. Kedua, membuat wadah dengan cara lubangi 24-12 plastik menggunakan garpu yang dipanaskan pada lilin hingga styrofoam setengah gelas. Kemudian lubangi styrofoam dengan cara cetak bentuk lingkaran sebanyak 4 buah. Siap styrofoam lalu potong dengan cutter. Keempat, membuat perbandingan tanaman kangkung dengan faktor cahaya. Kelima, campurkan 3 sendok semen tanah merah, 3 sendok semen pupuk kompos, dan 3 sendok semen pupuk kandang. Kemudian masukkan ke dalam 2 gelas plastik serta masukkan bibit dan letakkan di 4 styrofoam lalu beri nama. Kelima, letakkan 1 styrofoam di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Letakkan 1 styrofoam yang terkena cahaya matahari redup dan letakkan 1 styrofoam yang tidak terkena cahaya matahari. Yang terakhir, amati setiap minggunya selama 1 bulan. Nah, selanjutnya ini pengamatan. Nah, yang ini itu pengamatan pertama yaitu yang terkena sinar matahari langsung, yang kedua yang terkena sinar matahari redup, dan yang ketiga itu yang tidak terkena sinar matahari sama sekali. Oke, pengamatannya dari minggu pertama tanggal 31 Juli 2022. Yang pertama terjadi pertumbuhan dan perkembangan dengan tinggi rata-rata 6,75 cm dan daun yang berwarna hijau. Dan yang kedua terjadi pertumbuhan dan perkembangan dengan tinggi 9 cm dan daun yang berwarna hijau atau kekuningan. Nah, yang ketiga terjadi pertumbuhan dan perkembangan dengan tinggi rata-rata 6,5 dan warna daun kuning serta batang berwarna kuning. Nah, yang kedua tanggal 8 Agustus 2022. Yang pertama terjadi pertumbuhan dan perkembangan dengan tinggi rata-rata 8,5 cm dan daun yang berwarna hijau. Yang kedua terjadi pertumbuhan dan perkembangan dengan tinggi 9,5 cm dan daun yang berwarna hijau atau kekuningan. Yang ketiga terjadi pertumbuhan dan perkembangan dengan tinggi rata-rata 8,25 dan warna daun kuning serta batang berwarna putih. Nah, minggu ketiga tanggal 14 Agustus 2022. Yang pertama terjadi pertumbuhan dan perkembangan dengan tinggi rata-rata 10,5 cm dan daun yang berwarna hijau sedikit kuning. Yang kedua terjadi pertumbuhan dan perkembangan dengan tinggi 10 cm dan daun yang berwarna hijau atau kekuningan.
21 Agustus 2022. Yang pertama, terjadi pertumbuhan dan perkembangan dengan tinggi rata-rata 12,3 cm dan daun yang berwarna hijau yang sebelumnya ada sedikit kuning sekarang kembali berwarna hijau. Yang kedua, pada tanaman sebelumnya mati. Pada tanaman sebelumnya mati, tetapi tumbuh kembali dengan terjadi pertumbuhan dan perkembangan dengan tinggi rata-rata 8,5 cm dan daun yang berwarna hijau dan kekuningan. Yang ketiga, pada minggu keempat, tanaman yang tidak terkena sinar matahari ini layu dan lama-kelamaan mati. Ini adalah foto pengamatan dari minggu pertama hingga minggu keempat. Foto minggu pertama. Ini yang minggu kedua. Minggu ketiga dan ini minggu keempat. Oke, sekarang jawaban dari rumusan masalah. Cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu sebagai energi pembuluhan untuk melakukan fotosintesis dan menentukan kesuburan tanaman. Kedua, tanaman kangkung yang terkena cahaya matahari langsung tumbuh dengan subur dengan warna daun yang hijau dan pertumbuhan tinggi yang cepat. Tanaman kangkung yang terkena cahaya matahari redup tumbuh tidak terlalu subur dengan warna daun hijau atau kuning dan pertumbuhan tinggi yang agak lambat. Tanaman kangkung yang tidak terkena cahaya matahari tidak tumbuh subur dengan warna daun kuning dan daun yang kecil serta batang yang lurus berwarna putih. Lama-kelamaan lagi dan mati. Terakhir, kesimpulan percobaan. Cahaya matahari memberikan pengaruh langsung pada ketersediaan makanan. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama untuk fotosintesis yang erat kaitannya dengan ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan berpengaruh terhadap pembelahan sel yang erat kaitannya dengan pertumbuhan tumbuhan. Apabila tumbuhan tidak terkena sinar matahari atau kurang mendapatkan sinar matahari akan mengganggu proses perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan sehingga mengalami etiolasi atau melemahnya tanaman terjadi jika batangnya tumbuh lebih panjang dan lebih cepat dari biasanya karena kurangnya sinar matahari. Tanaman kurus yang mencari cahaya akan kehilangan kekuatan, memiliki ruas yang panjang dan sedikit daun, dan dapat menyebabkan tanaman mati. Ada pertanyaan? Kenapa minggu terakhir pada tanaman cahaya ketiga mati? Karena tanaman kangkung cahaya ketiga tidak terkena sinar matahari sama sekali. Sedangkan semua tumbuhan butuh sinar untuk melakukan fotosintesis. Tanpa sinar dan kangkung jadi jelek. Tanpa cahaya matahari kangkung tidak dapat berfotosintesis sehingga kangkung tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga lama-kelamaan mati. Apa ada alternatif lain mengganti sinar matahari agar tanaman kangkung tetap tumbuh? Bisa gunain bantuan lampu ultraviolet dan bisa juga pakai lampu LED. Terima kasih. Ada apa dalam rangka perkembangan dan perkembangan tanaman kangkung? Yaitu karena kualitas bibit yang dipakai kurang baik.